Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga. Kenapa hal ini Kang Kumis tidak pernah ada rasa bosan untuk menyampaikan itu, dengan harapan adalah kita bisa saling mengingatkan, saling menjaga keharmonisan rumah tangga kita masing-masing. Itu tujuan awal Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Kang Kumis akan memberikan atau membawakan tema-tema yang jauh lebih baru. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 alasan utama pasangan selingkuh. Nah, ini memang betul, ketika sebuah perselingkuhan tentunya ketika kita tarik lebih dalam, kita gali lebih jauh, ada beberapa alasan-alasan yang memang memperkuat seseorang berani atau nekat atau terpaksa atau bahkan sengaja melakukan perselingkuhan. Ini adalah hal yang harus kita pelajari jauh lebih dalam, apa dan kenapa pasangan kita justru berpindah ke lain hati tanpa kita sadari. Hal itu kadang terjadi, padahal kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Inilah yang perlu kita pelajari, adalah sebab musabab terjadinya sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Karena di sini hal yang paling menyakitkan, hal yang paling membingungkan adalah saat pasangan kita melakukan perselingkuhan, karena di sini banyak hal yang memang mendapatkan imbas dari hal tersebut, ya. Nah, pada kesempatan kali ini yuk langsung saja ke tema bahwa 7 alasan utama pasangan selingkuh atau wanita selingkuh atau sebaliknya. Nah, yang pertama, kenapa pasangan bisa selingkuh? Ini juga mungkin ya terjadinya pernikahan beda usia. Hal ini biasanya karena biasanya, mohon maaf sekali, selisih usia terpaut terlalu jauh. Walaupun ini tidak semua pasangan yang memang beda usia ini selalu ada perselingkuhan di dalamnya, tidak seperti itu. Karena itu tergantung daripada cara mereka menyikapi hal tersebut. Bahkan ada yang merasa lebih bahagia ketika pasangannya jauh lebih tua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak merasa diperhatikan pada saat melakukan hubungan suami istri, ya, terutama adalah dalam hal-hal tertentu. Nah, ini adalah perhatian, tentunya di sini banyak faktor, ya. Cuman kadang yang menjadi hal utama adalah faktornya pada saat melakukan hubungan suami istri, ya. Ketika perhatian-perhatian yang lain mungkin bisa sambil jalan, ya. Tapi ketika sudah menyangkut itu, biasanya seseorang menjadi gampang emosi, ya. Menjadi gampang salah paham, ya. Namun apapun itu, sebetulnya itu bisa diselesaikan secara baik, yaitu dengan cara berdiskusi dengan pasangan, ya. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi angan kita selama ini, sampaikan dan bicarakan secara baik-baik, kita temukan solusinya sama-sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, alasan istri selingkuh itu bukan berarti tidak mencintai suami, tapi menganggap dengan berselingkuh dia akan mendapatkan apa yang selama ini tidak ia dapat atau bahkan belum ia dapat dari suaminya. Ini adalah hal penting yang harus kita pahami sebetulnya. Apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi keinginan pasangan kita, kita harus tahu di sini. Ini adalah kuncinya agar pasangan kita ini selalu saling memahami satu sama lain, karena hidupnya diskusi dan komunikasi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, apakah, ya, menurut alasan mereka selingkuh ini adalah salah satu solusi yang baik, ya, untuk mengatasi kebosanan, kejenuhan, ketidakpuasan terhadap pasangan. Ini adalah versi mereka, ya. Tapi kembali lagi bahwa sebetulnya di balik itu semua, di balik kebahagiaan Anda saat melakukan perselingkuhan, ada hati yang menderita, yaitu mungkin pasangan Anda yang selama ini masih memang mencintai Anda, ya. Karena tentunya di sini pada dasarnya
lambat laun perasaan cinta satu sama lain ketika kita sudah terikat dalam tali pernikahan memang mengalami pasang surut atau penurunan. Nah, namun di sini biasanya ketika kita mau atau bisa mencikapi secara lengkap, maka di sini akan tumbuh kasih sayang, bukan cinta lagi, ya. Makanya ini dijadikan satu paket cinta dan kasih sayang, karena ketika rasa cinta habis, di sini diharapkan kasih sayang hadir, ya, untuk meneruskan kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis. Jadi kasih sayang dan cinta ini belum tentu bisa hadir bersamaan, tapi ketika salah satu di antara dua itu masih ada, insya Allah keluarga kita aman. Ini. Lalu kemudian yang kelima, mungkin ada niat tertentu yang kita tidak tahu, ya, atau bahkan pasangan belum mengetahuinya. Apakah dia hanya sekedar mencari kepuasan di luar sana, ya? Apakah dia memang ingin meninggalkan pasangannya? Ini. Karena di sini ada beberapa versi, ya, ada beberapa hal yang kenapa ia lakukan, banyak alasan di sini, dan apapun itu alasannya adalah alasan yang memang sangat berbeda, walaupun pada titik temunya adalah alasan selingkuh juga. Ini. Yang keenam, ada yang menganggap bahwa dengan melakukan perselingkuhan mereka memiliki tujuan untuk uji kesetiaan terhadap pasangan. Nah ini. Padahal uji kesetiaan baru kemarin saya sampaikan bahwa tidak harus melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana memancing perhatian pasangan dari sisi positif, artinya sisi yang justru pasangan tambah cinta tanpa menimbulkan rasa sakit. Ini. Lalu yang ketujuh adalah biasanya ada juga sebagian wanita atau pria saat melakukan perselingkuhan semata-mata hanya ingin menyelamatkan usia pernikahan atau menyelamatkan kehidupan rumah tangganya. Namun itu kan jika hal tersebut rapi dan tidak diketahui, ya. Itu secara dohir memang seperti itu, tapi apapun alasannya, perselingkuhan adalah bukan sebuah solusi dengan alasan apapun. Karena di sini Anda berdua itu bisa melakukan hal yang jauh lebih baik tanpa melakukan perselingkuhan. Hidupkan komunikasi di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ini adalah hal penting yang harus Anda kuasai berdua, ya. Karena ketika komunikasi tapi yang satunya tidak menanggapi, ini juga dampaknya sama, tidak ada artinya. Gitu doh. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.